Hai semuanya, kami dari 11 PS3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi inflasi. Saya Jo. Saya Ada. Saya Reina. Hai, saya Tonton. Nama saya Marcella. Hai, saya Niken. Selamat menyaksikan. Arti dan gejala perekonomian dalam suatu negara yang mengalami inflasi, cek. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga barang secara umum dan juga terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Meningkatnya harga barang pada satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Tetapi apabila peningkatan harga tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama dan juga barang meningkat secara konsisten, maka bisa jadi itu adalah inflasi. Dengan kata lain, inflasi adalah proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Pada umumnya, inflasi terjadi karena penyebaran uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Gejala-gejala inflasi. Yang pertama adalah harga barang naik secara konsisten dan kontinu. Yang kedua, distribusi barang yang tidak merata. Ketiga, masyarakat yang mulai konsumerisme secara berlebihan. Yang keempat adalah permintaan lebih banyak daripada barang yang ada. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi. Jadi, dalam jenis-jenis inflasi dapat kita bedakan menjadi 3 hal. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga berdasarkan sumbernya. Untuk jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan ini inflasi yang masih mudah untuk dikendalikan dan belum mengganggu tingkat perekonomian suatu negara tersebut. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang ini inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian negara tersebut. Inflasi ini berada di kisaran 10-30% per tahunnya. Dan yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi berat ini mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 30-100% per tahunnya. Dan yang keempat ada inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Lalu untuk berdasarkan penyebabnya, jenis-jenis inflasi dapat kita bedakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang jasa yang lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya dapat kita bedakan menjadi 2 hal. Yang pertama ada domestic inflation dan yang kedua ada imported inflation. Domestic inflation ini inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Penyebab inflasi. Penyebab inflasi. Ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi karena permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan masyarakat atau daya tarik yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi ini terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang terdapat di pasaran. Karena keinginan yang berlebihan itu, permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap yang mengakibatkan harga menjadi naik. Kedua,
inflasi karena bertambahnya uang yang beredar, atau quantity theory inflation. Inflasi ini terjadi karena bertambahnya uang yang beredar, dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan adanya keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar 2 kali lipat lebih besar, maka harga barang itu pun akan menjadi 2 kali lipat lebih mahal. Ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum, inflasi ini terjadi karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Keempat, inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena ada ketidakseimbangan dalam jumlah penawaran dan permintaan. Dan yang kelima, inflasi karena struktural ekonomi yang kaku atau structural theory inflation. Inflasi ini dapat terjadi karena produsen tidak dapat dengan cepat mencegah kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh bertambahnya penduduk. Akhirnya, permintaan sulit dipenuhi saat terjadi pertumbuhan jumlah penduduk. Teori dan cara perhitungan inflasi, cek. Cara menghitung inflasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghitung inflasi, yaitu 1. Menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, atau yang disebut juga dengan Consumer Price Index. Cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen. 2. Deflator PDB, yaitu dengan cara menghitung besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. 3. Indeks harga produsen, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan produksi. 4. Indeks harga komoditas, yaitu indeks yang mengukur harga dari barang-barang tertentu. 5. Indeks biaya hidup adalah indeks yang mengukur biaya hidup masyarakat atau yang disebut juga cost living index. Dampak terjadinya inflasi. Dampak-dampak terjadinya inflasi. Inflasi yang terkendali dapat berdampak positif bagi perekonomian. Inflasi yang nilainya kecil dapat mendorong perkembangan ekonomi yang memicu pengusaha untuk memperluas dan menambah skala produksinya. Dampak inflasi ini terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif bagi produsen. Bila terjadi kenaikan harga barang, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Bagi produsen ini, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, dan barang-barang dijual pun tergolong barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, dampak positif bagi debitur atau pihak penerima pinjaman. Inflasi ini dapat menguntungkan karena saat inflasi nilai uang turun. Ketika ini, inflasi membuat nilai pengembalian uang lebih rendah daripada saat meminjam. Kondisi ini berlaku jika nilai inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman. Kedua, dampak negatif bagi kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Saat tingkat inflasi lebih besar dari tingkat bunga, maka nilai uang saat mengembalikan itu lebih rendah daripada saat meminjam. Nah, demikian, keuntungan kreditur pun bisa menurun karena pengurangan dan inflasi yang bisa merugikan. Dengan ini, nilai uang lebih besar dibandingkan dengan bunga yang diterima. Yang kedua, dampak negatif bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini dapat merugikan karena
dapat menurunkan daya beli atau tingkat kesejahteraan rakyat. Contohnya saja seperti PNS, pegawai swasta, polisi, ataupun tentara. Karena adanya inflasi ini, inflasi harga barang akan meningkat, sedangkan gaji mereka tidak meningkat. Dengan demikian, pendapatan real merosot, sehingga bisa menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat karena daya beli yang semakin rendah dengan pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, dampak negatif inflasi di bidang ekspor. Hal ini kurang menguntungkan yang dirasakan oleh para pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut pun akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Nah, akibatnya pun turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor tersebut. Yang keempat, dampak negatif terhadap harga bahan pokok. Inflasi yang terjadi dapat menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi pun bisa menjadi kacau. Dan yang terakhir, cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi antara lain ada 3, menggunakan kebijakan inflasi, menggunakan kebijakan moneter, dan juga menggunakan kebijakan lain. Kebijakan fiskal ini berupa mengurangi atau menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan atau meningkatkan tarif pajak. Yang kedua, menggunakan kebijakan moneter yang meliputi kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasional pasar terbuka. 3, menggunakan kebijakan lain, meningkatkan hasil produksi, menetapkan harga maksimum, dan juga menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Semoga video kami sangat bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menjelaskan tentang inflasi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah!